Pondok Pesantren Ikhwan Muslimin Putra dan Putri berpusat di Sulawesi Selatan, tepatnya Perumahan Entes Madani, Kabupaten Goa, sementara menjalankan pembangunan baik untuk putra maupun putri. Ini dipersiapkan untuk 4 lantai yang kira-kira membutuhkan biaya sekitar 1 miliar lebih. Nah, di tempat ini juga akan ada pembangunan masjid 4 lantai khusus untuk putra, khusus untuk putri, khusus juga untuk mahasiswa. Dan di sini ada lapangan-lapangan bola, lapangan voli bagi santri-santri putra, dan ada kolam ikan, dan ada supermarket yang ada di dalamnya. Jadi harap bantuan kepada sahabat-sahabat saya agar dapat memberikan partisipasi. Semoga pondok ini bisa berjalan dengan baik pembangunan fisik maupun pembangunan material. Nah, oleh sebab itu, bagi sahabat-sahabat saya, para simpatisan, mudah-mudahan bisa menyalurkan sebagian rezekinya di Yayasan Ikhwan Muslimin, yaitu BSI rekening 10546652225 atau konfirmasi admin 081 9372 91207. Karena sekarang tren menyekolahkan anaknya di barat, Perancis dan Jerman. Bangga anaknya sekolah di barat, tapi tidak bangga sekolah di Timur Tengah. Wah, anak saya di Perancis, di Amerika. Ya, dianggap kalau Timur Tengah itu tradisional, kira-kira begitu. Sama perguruan tinggi, bangga Universitas Indonesia ITB, tapi dia merasa minder kalau kuliah di UIN. Ya enggak? Bangga anaknya SMA 1, tapi dia minder kalau di Ibtidaiyah, Sanawiyah. Ada sebanyak bahan sekolah masing-masing. Ini cara berpikir Yahudi. Nah, ini apa yang terjadi? Ketika orang tuanya sakit, anak ini sudah doktor di Jerman dan di Perancis, dia sudah jabat sebagai presiden direktur di Sukoyolona, Malaysia yang mau ke sini. Apa jawaban anaknya? Dijawab anaknya bahwa saya lagi meeting, Bu, saya tidak ada waktu. 3 kali dipanggil, sudah menangis ibunya. Saya lahirkan engkau, nak. Saya sudah kangen sama engkau. Saya tidak membutuhkan hartamu. Saya rindu, saya mau pegang-pegang kepalamu, nak. Dia bilang, maaf bunda. Inilah akibat karena mungkin salah niat di dalam mendidik anak. Bisa dipaham? Ya. Saya juga kebetulan anak ulama. Ketika saya di Jakarta tahun 2196, ya, saya aktif juga pernah gabung di ISMI. Ketika ibu saya sudah boleh sakit-sakitan, saya 3 bersaudara, Bu. Yang laki-laki Profesor Rahmat ada di Jakarta, yang perempuan dosen bahasa Arab yang pegawai negeri. Kayaknya tidak ada yang dirawat ibu oleh kemenakan. Saya putuskan tinggalkan Jakarta, saya bawa mobil pulang. Apa? Hanya mau merawat ibu, karena saya bukan pegawai negeri. Itu waktu, karena pegawai itu termasuk primadona. Ya tuh untuk itu pertama terangkani kan, seakan-akan yang terangkai itu mulia, yang tidak pegawai negeri rendah ya, iya ya. Jadi pakai sini terangka, alhamdulillah terangka nih. Itu cara Yahudi. Masa terangkai? Kalau bilang macam mau baca Quran maka apa itu cocok. Maka apa mau ceramah nih kasih. Jangan suka berpikir Yahudi yang membanggakan, tidak. Setelah saya rawat ibu, antar ke rumah sakit, maka kak mak, tanda pegawai kak senada kak tuh mantar lagi nasi yang cocok, tapi kasih pak cocok kan, malah apa nih? Selama ini saya suka dipikirkan, malah itu tetoli nomo nak, udah mungkin pegawai, nah itu cara berpikir yang kurang bagus. Apa yang terjadi? Meninggal ibunya, tidak datang lagi tuh bapak anaknya, sampai suaminya dia jual rumahnya, dia pergi berkebun di Jogja. Dia bilang saya gagal, mami. Bukan gagal, cewekmu tidak mengantarkan kepada Allah
Ada lagi satu orang Kalimantan Barat, Banjar. Karena dia sederhana, dia sekolahkan anaknya, dia jual kebunnya, sekolah di Amerika, kerja di Amerika, dan kawin orang Haiti. Setelah kawin, dipanggil oleh dia menyurat, "Nak, saya mau, karena saya sudah tua juga, lebih saya mau gabung, mudari aku ikona lokasi Royo ini mesti ngajar lagi." Karena kebudayaan di Amerika tidak bisa begitu, dia dibalas, "Oh maaf ini Bu, kebudayaan di sini tidak boleh menerima orang tua." Ya Allah, ya Allah, tadi kasih. Lama kelamaan, ya akhirnya itu pas sekolah, biaya kok, dia hitung biayanya, berapa biayanya dari kecil dihitung, baru anaknya kirim sekian dolar, maka lebih ke mak boleh suko, ya kira-kira belum biaya, tambah menangis dari ibunya dan sadar bahwa memang saya tidak boleh mengharapkan sesuatu kepada anak, kepada malu. Saya tetap harapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedih itu ibunya, sudah meninggal. Kasihan. Dan dia berubah niat bahwa mungkin saya selama ini terlalu menggantungkan anak, padahal sebaiknya suruh anak tunduk kepada Allah, otomatis pasti dia akan cinta ibunya. Karena di dalam Islam lebih mencintai ibu segala, bahkan mengatakan kepada yang tidak mungkin ridho Allah dal walidain, pasti dia kembali. Kenapa? Ridhonya ibu, ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu yang bagaimana? Ya, kalau ibu dia dapat sempayan, saya kira tidak masuk. Ada lagi satu, Habibie 6 bulan terakhir dia juga ikut sedih di dalam uraian. Saya sempat baca dan dia katakan, alangkah sedihnya saya ditinggal istri. Saya sebenarnya sudah mau dekat kepada anak, ya anaknya ada di Inggris, Perancis. Yang dekat Habibie hanyalah pembantunya. Di situ baru dia menulis, saya gagal. Ibarat saya disuruh pilih, mana memilih ilmu akhirat dibanding teknologi, saya pilih akhirat. Hati kulala agak di aroni kulala tahu. Coba dari muda, ya. Jadi saya alhamdulillah senang dengan pekerjaan ini. Ya banyak aku itu ya. Asal Basri kembali. Padahal saya juga pengusaha. Saya tidak mau pengusaha sambil mubalik sambil pengusaha. Ya, begitu caranya. Mubalik sambil petani kelapa sawit. Ya. Mubalika sambil petani apa lagi? Pinang. Ya begitu. Mubalik sambil ngajar SMP. Jangan mubaliknya di belakang. Tuhan juga akan jauh kalau kita menempatkan Allah di belakang. Saya lanjut. Dan gitu caranya. Sudah berubah niat? Sudah? Hai, dia bakal berniat. Kau mau rubah dia mau cakap itu perasaannya. Tak jawabannya. Kalau saya lihat muka ini muka bermasalah semua. Muka itu dengan ohotai. Kabin aku benar kakak. Ini menipuan. La haula wala quwata illa. Ada yang golang dan dia punah. Ali telur dia bisa siap. Begitu caranya berpikir. Jangan kita ambil sempat. Anu numpangnya ini mana lo rangkai. Akhirnya gagal menjadi stres kemana? Depresi, stroke, rumah sakit. Rata-rata itu orang depresi itu ini semuanya. Ya, orang yang kena itu tidak ada beban. Lo mati depresi, mati sih, ya masalah. Tapi Al-Quran yang saya dalamkan hari ini, insya Allah akan diteruskan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fatahabbala Rabbana bi qabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa qafal hadza qariya kullama dakhala zakara bi rabbah jadi ketika lahir itu Maryam, maka Maryam ditempatkan Maryam kepada salah satu nabi yaitu Zakaria untuk dibina. Jadi kalau kita punya anak harus kita berniat saya ibunya dan saya gurunya, begitu. Ya, bapaknya iya mau punah tapi atau guru dua. Jangan arahkan anak diajar oleh orang lain. Kita dulu baru orang lah. Saya titip Pak Guru, saya titip anak saya. Tolong dari ini. Nyawana ternerot kak, kira-kira begitu. Didik,
ini hasil lembok nah. Kalau di sekolah ini kau berlaku iya. Jadi begitu caranya. Seperti orang dulu. Kita sekarang baru di gertananya lapor si kepolisian. Dijalankan diproses lagi hukum. Nauzubillah min dzalik. Ini namanya orang tua. Ada kemarin itu dia lapor gurunya hingga keluar surat jangan terima anak sekolah di seluruh kabupaten itu. Nah, saya itu. Ya. Tapi begitu bukan sebaliknya. Nah, sebab itu kalau kita menanya dari ketua dari kampung tak bawa ke sana. Bukan kita tidak mampu. Mungkin ini lebih bagus ilmunya dari saya. Utitik pol. Siapa yang dekat kepada Allah yaitu Zakaria. Ya, oleh sebab itu dulu semua orang kalau ingin mendidik anak dia cari kira-kira guru. Saya mau anak saya tidak jauh beda halnya gurunya. Makro. Jadi tidak biar lorong. Sekarang orang tidak melihat lagi guru. Apa yang dilihat sekarang kalau mau sekolah? Ya dia dulu sekolah itu akreditasi kan. Kamu ke mana? Kedua dia cocok pada gawe sini. Dia kasih penanun. Fasilitas dulu. Sekalipun gurunya itu koruptor. Ya, ini sudah berubah zaman. Mudah-mudahan di pada kandas ini cari sekolah pertama lihat gurunya. Jangan sekolahnya, jangan alumninya, tapi gurunya. Begitulah kalau ingin mengikuti pola Rasulullah dan pola Nabi. Mencetak anak dengan niat yang baik, memberikan pendidikan kepada semacam Zakaria yang bisa melanjutkan perjuangan orang-orang yang diberkati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang sudah berubah. Dulu niatnya orang sekolah supaya dekat kepada Allah didoakan orang tuanya. Seperti orang Sumatera ini mengirim dulu ke Sengkang, bahkan dalam posisi miskin betul, penuh penderitaan, karena ingin bagaimana anaknya seperti Andri Gurta Asad. Sekarang berubah. Ketika dia karena salah menyiapkan anak, salah ingin menyerahkan anak, maka niatnya menyekolahkan anaknya untuk apa? Agar dia tak pasti sekolah anak tak ada. Untuk apa? Coba jawab yang jujur. Agar niatnya pas sekolah anak tak apa niatnya? Untuk apa? Untuk apa? Untuk cari uang. Apa? Cari uang katanya. Ya, apa? Untuk bekerja. Ya kalau ya. Jadi anak saya sekolah untuk dekat kepada Allah. Doakan orang tuamu nak. Karena orang tua yang celaka ketika anaknya tidak mendoakan orang tuanya. Cari sekolah kita jangan bahwa ini pasti didoakan saya. Ya, kau boleh kalau bila kau kiri kanan silakan. Tapi dia itu jadi nak. Doakan saya. Saya punya rezeki dari Allah. Saya tidak mau tergantung hidup saya sama anak. Dan saya tidak akan mengemis kehidupan dunia karena anak. Karena saya dari rezeki kami saya butuh. Engkau mendoakan aku nak. Tapi saya yakin kalau orang dekat kepada soleh tidak mungkin dia sia-siakan orang tuanya. Akhirat dan dunia. Ketika dia tinggi sekolahnya, yang pertama kalau menyurat kepada orang tuanya di kampung, sembahyang ke mama, sembahyang ke bapak, baca Quran, itulah saling mengingatkan sekali menjauh. Tapi kalau bukan karena agama, dia kontrol anaknya. Majamu itu nak di petangga kiriman mulanya, kiriman dulu dikontrol. Dia tidak tahu anaknya sudah maksiat kiri kanan, tidak peduli. Inilah keluarga yang dilaknat Allah jauh daripada keluarga Ali Imran yang kita bahas pada saat ini. Dan motivasi menyampaikan agama lillahi ta'ala karena dibentuk dari salah. Motivasi dia menjadi guru adalah honor otak menjadi guru, bukan bagaimana itu anak terbentuk, ya enggak? Kalau ada orang mau tanya honor pertama, maka pahalanya tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia cuma dapat pahala dunia, mungkin tapi dulu tidak akhirat. Bisa dipaham? Mari kita ubahnya semuanya, insya Allah, yakin saya, ya yakin. Jemaah sekalian Subhanahu wa taala, maka Zakaria lah yang bentuk. Jangan dikirim anaknya, dititip anaknya seperti Rasulullah SAW disusupkan kepada ibu yang soleh, yang soleha. Siapa? Nikah pas saya minta. Namanya siapa? Halimah tuh? Ya, bagus dua namanya. Yaitu kejadian makun re asing dua. Ini kan Maryam si bawa Halimah. Ya, kau pakai ini udara tista, kan? Bersih, ya Allah, ya. Jangan. Kita tetap sekalipun tradisional. Siapa namanya? Halimah itu saja. Wah, ada keren. Nengsi kayak Pak, aja biarin aja.
biar kita diketahui Halimatus Sa'diyah. Wah, biarin aja ya. Baik, jangan mudah terpengaruh. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau engkau mengikuti kebanyakan manusia, pasti kau tersesat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wa wajada indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadza. Jadi usahakan di dalam rumah itu ada mihrab. Sedikit mihrab. Saya rumah Pak Basir ada tempat 3x4 ya, khusus ya, simpan buku, sholat tahajud ya, ya, simpan tempat wudhu. Jangan semua rumahnya kamar tidur saya dalam kamar makan, kamar tidur, kamar makan, apalagi kamar tamu. Ada kamar khusus untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu. Seperti ini ada mihrab. Jadi Maryam dididik oleh siapa? Zakaria. Ini luar biasa. Memang harapannya Ali Imran akan anak laki-laki, tapi Allah kirim perempuan. Tapi dibalik daripada itu lahir anaknya Maryam yang jauh menggemparkan dunia, yaitu Isa alaihissalam. Jadi jangan suka mager makunai ke sini, lokasi diurani, baju sini warna ambona, walau urani, ya, hai urani makun res ya itu. Aku korin mana urani sih, lemes sama anakku rumah sakit berseling. Ada apa ini? Ya, yang paling bagus itu makasih kapal kuanus salah selingi urani makin langsung kesini, ya. Ya oke, saya kira ini wajar-wajar manusiawi, tapi mari kita belajar. Dan ketika Nabi Zakaria, ya rupanya ini Maryam ini karena memang dicetak oleh ibunya Ali Imran yang penuh doa, kaget Zakaria. Dia masuk di mihrabnya itu Maryam dan dia tanya, "Qala ya Maryam anna laki hadza." Tiba-tiba itu Maryam ada hidangan di dalam mihrabnya. Ada makanan dari sorga yang jatuh di dalam mihrabnya. Maka bertanya Zakaria, ada apa nih? Qala ya Maryam anna laki hadza. Maryam, dari mana datangnya ini Maryam? Jangan lihat Maryam, lihat ibunya. Ibunya soleha, iya enggak? Jadi kalau mau lihat anak soleh bu, ya kalau kita belum soleh pada hari ini, masih ada waktu baru berdiri. Dan mudah-mudahan anak kita soleha dan lebih soleh lagi anak keturunan kita. Ini kamu roh ya urus aja masih cie, ya kan? Ini kamu terlibat tuh narkoba, ya kan? Hancur nak. Apalagi Bulu Kijang ini ada seperti bapaknya Pak Sarasid, Pak Kadas namanya. Apa dia uruskan Pak? Sekolah dengan tempat ibadah. Semakin kita pakai, karena mungkin cara berpikirnya dulu adalah dekat kepada Allah. Kenapa tidak wariskan kebun yang banyak? Kenapa wariskan sekolah? Padahal sekolah itu belum tentu dinikmati hasilnya. Tapi kalau kebun, ini adalah cara berpikir. Tadi bapaknya turunan anaknya, nanti anak lagi. Anak menghafal Quran ya. Ya, dia sekolahkan sekolah agama. Tidak mungkin dia sekolahkan sekolah pariwisata. Tidak mungkin. Tapi kalau bapaknya pariwisata, anaknya pariwisata. Anak akhirnya bangga dengan direktur perhotelan. Orang tiap hari bersinar, dia juga dapat tiap hari, sehingga kabur dia punya wajah dan dia akan tersanjung Allah Subhanahu wa taala. Qul suaminya indillah. Makanya Maryam, ini dari Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberi rezeki tak terduga. Jadi jangan suka mengatakan kerja kok tidak mungkin itu makanan dari langit. Bisa saja kalau Allah menghendaki, contohnya. Jangan bilang tidak mungkin. Ya, tidak mungkin tidak lewat langsung bukan, bisa saja kalau terbukti Maryam dia lewat ke Majapahit baru tidak lewat. Kenapa? Kekuatan rohaninya yang dibangun oleh, tidak usah khawatir, tapi jangan juga malas. Tetap kita harus berikhtiar. Jadi saya ambil ayat ini, saya kaitkan dengan mudah-mudahan generasi bapak-bapak yang hari ini diperbaiki niat, diperbaiki anak, mengingatkan anak, dan mau kemana? Mudah-mudahan Allah menerima rencana ini sehingga cara berpikir rubah, sehingga kita buka rumah-rumah tahfiz di rumah,
Akhirnya suara Quran yang ada sehingga semua jadi nikmat antara pemerintah, kepala desa, rakyat, siapa amat kasih, siapa saling membantu. Tapi kalau tidak ada agama, saling mencurigai, saling menghina, saling menjatuhkan, saling mengejek, dan tidak berkomong, sehingga kampung kita ini sudah bukan lagi yang mengatur adalah malaikat, tapi syaitan sudah terlibat di dalamnya. Selanjutnya sampai subuh. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Ini salah satu doa. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ini doanya Zakaria. Ya. Ada yang sudah kawin 5 tahun belum punya anak enggak? Baca doa ini. Catat. Jangan khawatir, baca di doa. Ya. Surah Al-Imran. Kali doa istrinya Zakaria yang sudah mandul melahirkan. Biar ya biasa kan diperiksa dokter, tidak bisa mandul engkel. Jangan percaya itu. Baca doa. Ya. Tapi kira sekarang manu udah celak. Dah bercanda jadi. Surah Al-Imran ayat 4, ayat 40. Tapi kalau kita mempunyai anak tidak ada, bersyukur juga. Jangan-jangan kita punya anak bisa durhaka. Allah menyelamatkan saya dan tidak punya anak. Biasa saja. Memang hitung-hitungan amal jari anak soleh tidak ada, tapi Allah lebih tahu. Jadi jangan mengatakan, "Marut degakan kamu kasih sedih lagi kita. Daga lagi. Weh kasih lo pun belum degakan kamu kasih jangan. Mungkin yang terbaik. Karena ada juga anak yang dibunuh dulu Nabi Haider. Kenapa? Anak itu dicurigai bisa durhaka kepada bapaknya sehingga dia bunuh itu anak karena bapaknya adalah soleh. Bisa dipaham? Ya, saya catat handphone saya dulu. 0813 420 86860. Ya, jemaah saudara Subhanahu wa taala, inilah dalam proses pembinaan. Mari perbaiki semuanya. Yang sudah terlanjur anaknya SMP panggil baik-baik. Kokoyolo. Kokoyolo. Ada umpulnya, toko-toko pada cengina. Asik kalau kamu kok. Sempajak kok. Nari ko dong pula lima sempajak, ko beri sekolah kok. Tegas. Ya. Ya inilah hikmah daripada kelahirannya. Jangan sampai mama bawa mungkin anak itu bisa mendorong bapaknya ke neraka. Ketika bapaknya sholat tahajud, mubalik, sudah pintu neraka pun datang anak tarik. Jangan dulu ya Allah, saya kau tempatkan di neraka tidak sholat. Saya tidak dididik oleh orang tua. Saya dididik tapi dia tidak tegas. Dia tegas tapi tidak serius, sehingga dia bisa tarik orang tuanya masuk neraka. Tapi kalau anak yang tunduk kepada Allah seperti menghafal Quran, lorit taman neraka kombona, datang anaknya, ya bapak, ya orang tua, ya orang tuaku, engkau diselamatkan oleh Allah. Karena di dunia dulu saya menghafal Quran. Di dunia itu saya menghafal Al-Quran. Bahkan banyak bala terhindar kampung ini gara-gara ada penghafal Quran di dalam. Ya, barulah bapaknya sadar, untung kau menghafal nak, terima kasih banyak. Ya, tidak ada juga gunanya kesadaran di akhirat, tidak ada juga gunanya penyesalan di akhirat. Sekira kita ini adalah saling mengingatkan untuk dunia. Ya, saya bukan datang semangat maulid saja, tapi saya ini bagaimana ayat ini kita bisa saling mengingatkan, khususnya Pak Desa. Kalau perlu bikinkan surat 5 waktu. Ya, kalau perlu ya tahap PBB yang beri sempajang ya, memang ada. Tahil PBB yang dengar masuk banyak belah. Tapi ketika dia sholat kasih penghargaan, karena itulah yang bisa menurunkan berkah-berkah dari langit dan bumi. Ya, yakin dan memang baik ini Allah dan hari akhirat. Baik bukan hal mudah kecuali berhidayah. Ya, kita terlalu banyak ditipu. Orang yang nonton televisi itu bisa banyak merusak akidah, penglihatan. Ya, insya Allah saya berbahagia hadir di rumah Allah dengan kurang lebih 100 orang. Tentunya target kita ketemu di akhirat juga dalam posisi ketawa. Ya, dan bukan mudah bu. Per detik ancaman kita masuk neraka. Per detik situasi mendorong kita masuk neraka. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'daan. Fa'alaqa baina qulubikum fasbahtu bi ni'matihi wa kuntum ala safa hufratin minan nar
ingatlah nikmat Allah. Ketika kau dulu bersatu, kau sempat selamat dari jurang neraka, Karisari ingat mengingatkan. Terima kasih banyak kepada panitia yang mengundang saya. Dan ini bukan pekerjaan, insya Allah. Saya ada tempat di Jakarta, saya ada tempat di Makassar, dan saya akan buka di seluruh Indonesia nanti cabang-cabang penghafal Quran dan ekonomi. Bapak-bapak, ibu-ibu kalau jauh ke Jakarta bisa nanti cari lama saya dengan Pak Ustaz Rashid. Ya, saya juga ada anak di luar negeri, dan saya harap dia akan melanjutkan perjuangan saya yang terkait dengan agama, ya, insya Allah. Sekarang sudah ambil jurusan tafsir. Saya telepon, saya bilang, nak, kalau perlu DPL atau student kulino aja yang mulisu, selesaikan doktor musik. Tapi maka dia mana macam itu kok tadi kau punya anak ya, ya saya tidak terlalu kangen ketemu, tapi saya butuh kau lanjutkan perjuangan saya, dan saya sedih. Ya, kemarin dia mau pergi Australia, ya, dipengaruhi temannya. Saya bilang, lo kok masih, ya, biasa cara bu, tanya Pak, perlu cara sih dia aja, ya kan, ya, mungkin dia dendam, benci, tapi lama-lama juga saya ketemu di Turki. Itulah kalau jangan pukul kalau agama, jangan pukul kalau bukan agama, kasihan itu anak. Dan pukul jangan emosi. Pada jadi kalau apa saya peringatan baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Jadi jangan diangkat ini. Terima kasih jamaah aku nasi. Ya masa ini nasi macalah tas emosi, maka macalah setan. Pertama naik lahir kesetanan. Jadi kalau ya Allah, jadi kalau kayu saya ini kalau sampai ke bitis anak saya, maka terbuka hatinya untuk mengangkat. Dan saya melakukan ini karena Nabi-Mu yang mengajarkan mengumpulkan agama Allah Subhanahu. Jangan itu 10 tahun dia semuanya, tapi jangan diangkat, tapi dibawa. Di kapan kita tidak pukul, kapan 15 tahun orang kan dia sudah melawan. Dia lawan orang tuanya, bukan salahnya itu anak, tapi orang tuanya yang tidak peduli, terlalu disibukkan cari uang sehingga tidak sibuk memikirkan bagaimana nasib anaknya di hari kemudian. Memang juga ada anak yang ditakdirkan memang susah diatur seperti anak Nabi Nuh, tapi selama kita mendidik insya Allah, ya, kalau memang anak kita susah diarahkan, tinggalkan dulu pekerjaan. Saya kembali dulu ke rumah Ustaz, lo kayak lo mau minggu, lo kayak lo kontrol anaknya, meregistrasi, jangan semuanya diurusan jadi, ya, dikirim pembantu mendidik anak, ya auzubillah, ya. Ya sekiranya ini bagus kau punya anak, pilih bagus kalau tidak ada, daripada melahirkan anak-anak yang durhaka kepada Allah dan merusak kita punya keturunan. Kepada siapa? Keturunan kita, insya Allah. Jadi biar serahkanlah anak Allah yang membimbing anaknya. Mudah-mudahan inilah pengantar yang saya sampaikan, dan yang sudah tua-tua, yang sudah nenek-nenek, jangan lupa sholat 5 waktu. Sekalipun sudah tidak bisa berdiri duduk, sepaling duduk berbaring, berdaring, dia boleh menjadi atiyama kotimu. Dituntullah anak. Allahu Akbar. Jangan sampai ada nenek kita meninggal, dia rasa pejaloro, mati asara, otomatis dilempar ke neraka, campuri ya. Baik sama nasa marota, namo marota, kasih lap, cari cara, itulah anak yang berbakti. Tapi kalau anak ini terjauh agama, ada nasi dia udah kamar lo, dia nasi payah pak merotak, jangan. Kecuali maului si bawa dia gila, hanya itu boleh tidak sholat pagi. Bisa dipaham? Ya, itulah bakti anak kepada orang tua. Mari kita doa agar acara ini diberkahi Allah, dan kita kembali berubah cara berpikir, niat, sehingga insya Allah kita hari ini keluar dari masjid sudah bahagia, sudah senang karena mengenal Allah. Sebelum masuk masjid kata cinta dunia, akhirnya kita akan bahagia, senyum, sehingga cara berpikir kita sudah bukan lagi diri kita, tapi Tuhan sudah membisikkan kebenaran-kebenaran dalam dada. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul. Ya Allah, turunkanlah berkah-Mu di kampung ini ya Allah. Turunkanlah rahmat-Mu di tempat ini ya Allah. Rubahlah cara berpikiran untuk membina anak kami ya Allah, mendidik anak kami ya Allah. Jadi kalau kami siap mengorbankan segala-galanya demi untuk ketaatan anak kami kepada Engkau ya Allah,
Jadi kalau kami siap mengorbankan waktu kami demi untuk katakan kami kepada Engkau ya Allah. Bimbinglah kami dalam mengarahkan anak kami ya Allah. Kalau kami tidak mampu, bimbinglah kami dalam mengirim kepada alim ulama ya Allah. Jadi kalau pun mereka penerus Nabi ya Allah, jadi kalau mereka menjadi ulama bagi laki-laki ya Allah. Jadi kalau mereka menjadi ustaz hebat bagi perempuan ya Allah. Jadi kalau kami bangga dengan nilai-nilai ini ya Allah. Jadi kalau kami bangga dengan anak kami bisa memperjuangkan agama ya Allah, bisa mendakwakan Islam ya Allah. Jangan kau jadikan kami bangga yang jauh daripada Engkau ya Allah. Jangan jadikan kami bangga mempunyai anak yang tidak tahu agama ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Begitu banyak sejarah yang kau tawarkan dalam Quran. Engkau telah menghina orang-orang yang tidak menjalankan agama, dan Engkau telah muliakan orang-orang yang menjalankan agama ya Allah. Seperti hamba yang bernama Ali Imran, seperti hamba yang bernama Ibrahim, seperti hamba yang bernama Maryam. Ya Allah, Engkau telah menggoreskan sejarah itu dalam Quran ya Allah. Kami adalah generasi yang di belakang, generasi yang hanya bisa melihat firman-Mu ya Allah. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk tunduk kepada-Mu ya Allah. Tapi kami yakin kalau Engkau beri hidayah kepada kami yang ada di tempat ini ya Allah, maka tidak bisa setan menggoda kami dalam mempengaruhi kami ya Allah. Sehingga kami akan bahagia dan nikmat sepanjang masa ya Allah. Kami bisa ketemu keluarga di akhirat nanti ya Allah. Kami bisa bertemu dengan seluruh kawan-kawan kami ya Allah, sahabat-sahabat kami ya Allah. Kokohkanlah hati kami agar istiqamah dalam menjalankan perintah-Mu ya Allah, dan kokohkanlah hati kami agar senantiasa tegar dalam melawan orang-orang durhaka kepada-Mu ya Allah. Terimalah doa kami ya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Sallallahu alaihi Muhammadin nabiyina rasulullah walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau kepada kita semuanya dapat kita terapkan